Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbin raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Sallallahu wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. فاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن وقرين في الدنيا وعلى الأخرى سوى القرآن. الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وسوله ذوي القرآن. ولا شفيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام يا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه. Saudara, rekan-rekan, kita akan lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tematik tadi malam, yakni mengenai prinsip-prinsip atau teori-teori komunikasi berdasarkan Al-Quran. Secara gampang komunikasi ini ada dua, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi bagaimana pesan, message, ini akan sampai kepada orang yang menerima informasi, receiver, tergantung kepiawaian, kebolehan atau kapabilitas yang dimiliki oleh sender atau komunikator atau pengirim berita atau komunikasi itu. Oleh karenanya tadi malam sudah kita bicarakan mengenai komunikasi itu ya. Telah jamak sekali berkembang yang di teori komunikasi aktif ya. Kalau dari akar katanya tadi malam itu komunikasi dari bahasa Jawa ya, nggak apa-apa untuk tadi malam, untuk malam ini nggak. Komunis ini artinya setara. Jadi bagaimana dalam komunikasi ini kita setara, tidak ada yang dirugikan, tidak ada hegemoni ya, atau komunikatio itu tidak ada hegemoni,
Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa direndahkan, diskreditkan atau disepelekan. Jadi setara. Dan hal ini dicontohkan langsung oleh Tuhan bahwa selalu kalau Tuhan ini berfirman, kata ganti yang digunakan adalah ya ana, aku. Kadang ia memposisikan dirinya sebagai engkau, anta. Anta ini engkau, kamu saja. Bukan paduka lah panjenengan atau juga Tuhan memposisikan dirinya sebagai huwa atau dia. La ilaha illahu, la ilaha illa ana, la ilaha illa ant. Dia tidak kita sebut beliau, tidak kita sebut ngarso dalem, tidak kita sebut panjenenganipun, tidak dia. Betapa ia sangat egaliter sebenarnya, dan demikianlah komunikasi itu seharusnya dibangun itu ya. Kita akan lanjutkan pada prinsip yang kalau tadi malam qaulan sadida itu konteksnya wasiat ya, perkataan yang to the point, tidak ada pretensi, tidak ada kepura-puraan, langsung saja ke sasaran itu ya, harus tegas. Kemudian qaulan baligh, ini pernyataan yang berkesan, teknik komunikasi yang yang elegan lah, yang memberi kesan. Supaya dan ini kita sudah paparkan beberapa konteksnya tadi malam. Nanti akan kita singgung atau akan kita korelasikan dengan pandangan-pandangan para filosof atau psikolog atau ilmuwan yang concern di bidang komunikasi itu. Baik, kita akan lanjutkan prinsip komunikasi berikutnya, yakni dikemukakan dalam surat Al-Isra. Kalau tidak salah surat Al-Isra ini surat yang ke-17, dan ini ada pada ayat yang ketiga ya, 23 maksud saya, yakni qaulan karima. La ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan kariman atau qaulan karima. Wa qada, dan telah menetapkan Rabbuka, siapa Tuhanmu. Apa ketetapan Tuhanmu? Satu, alla ta'budu illa iyyahu, kita tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Berarti di sini ketetapan pertama adalah ketetapan teologis, regulasi pertama, perintah pertama yang dikemukakan oleh Tuhan adalah perintah untuk menyembahnya. Dan ini mutlak dengan pengetahuan pertama, mutlak dengan akal budi. Makanya rukun Islam pertama itu syahadat, betul ya, baik syahadat secara verbal, konvensional, maupun syahadah versi para sufi, itu lebih hebat lagi. Berapa tingginya Messi apa Camri ya, pemain itu Lionel Camri apa, Persema itu yang katanya tingginya 164 namanya. Kata siapa? Kata Google, kata Wikipedia namanya. Tetapi kemarin saya ketemu langsung dan tidak jauh beda tingginya dengan saya. Maka pengalaman saya bertemu langsung dengan Messi tadi itu, dan berita yang dipaparkan, dikemukakan, disampaikan oleh Google, Wikipedia maupun literatur primer, manakah sumber yang lebih kuat menurut Anda? Mana? Tentu pengalaman langsung itu syahadah namanya. Maka kita bermusyahadah itu ya. Dan banyak lagi lah itu. Nah, begitu pula komunikasi dengan Tuhan ini ya. Baik, pertama alla ta'budu illa iyyahu. Poin yang kedua adalah wabil walidaini ihsanan, dan kita berbuat baik, term yang lain birrul walidain, kepada orang tua. Ada 3 perintah dalam agama yang tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Artinya menjalankan yang satu otomatis kita wajib menjalankan yang lain. Mencederai yang satu, pada saat yang sama kita mencederai yang lain. Perintah itu pertama adalah sholat dan zakat, itu satu. Aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya sholat ini sebagai kesalehan personal, kesalehan pribadi, dan zakat sebagai kesalehan sosial. Tidak sholat namanya orang yang tidak berzakat. Dan tidak dianggap berzakat, berderma,
yang wajib maupun yang zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat mall itu kan sudah bergeser kelihatannya. Zakat mall tidak dikatakan berzakat orang yang tidak sholat. Poin yang kedua adalah selain itu adalah sebenarnya itu yang kedua ya. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Tuhan dan Nabi, dan ini mutlak. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan tanpa melalui Nabi. Apa sebab? Agama yang kita anut, ajaran yang kita jalankan, perintah-perintah atau prinsip-prinsip kehidupan beragama yang sudah 1400 tahun lebih dilakukan oleh umat Islam sedunia ini, ya semua dicontohkan oleh Nabi, dibawa oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaika, berterima kasih kepadaku Tuhan dan pada kedua orang tuamu. Jadi itu satu paket. Oleh karenanya hadis yang sangat populer adalah ridallah fi ridol walidain, kerelaan keriduan Tuhan berada pada keriduan orang tua sendiri atau mertua, maksudnya itu. Ya, orang tua. Orang tua cuma bisa satu ya, bisa banyak orang tua itu. Wasuhtuhu fi suhtil walidain, murkanya berada pada murkanya orang tua. Kalau sudah tiba masa tua, imma yablughanna indakal kibar, kalau kau punya kesempatan mengasuh kedua orang tuamu di hari tua mereka, atau salah satu di antara keduanya, au kilahuma atau keduanya, ahaduhuma au kilahuma, fala taqul lahuma uff, jangan berkata au aglab, bodoh amat aja enggak misalnya, dan seterusnya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak-bentak. Jangan berkata bentak-bentak ya. Jangan menghardik. Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau kita perhatikan kata wa itu berarti terusan gitu ya. Indakal kibar ahaduhuma au, di situ au kilahuma. Sementara fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu terus berarti tidak ada. Perkataan karim ini perkataan yang mulia, perkataan yang perkataan yang paling luhur, yang paling kudus, pekerti yang paling tinggi. Kita jangankan membentak, berkata berkata saja, apalagi menolak perintahnya. Misalnya, kita ambil contoh bagaimana cara kita menasehati orang tua. Itu dia. Bagaimana dalam posisi Anda orang yang berpengetahuan, biasanya anak-anak yang sudah sekolah itu gampang sekali menyepelekan orang tuanya. Sudah merasa pinter, sarjana, sarungan jasan kemana-mana, dia merasa lebih hebat dari orang tuanya, dan orang tuanya dibentak dengan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan filosofis itu. Misalnya dia merasa lebih pintar dari orang tuanya, merasa lebih hebat dari orang tuanya, dan menyepelekan orang tuanya. Bagaimana cara menasehati jika Anda orang yang berpengetahuan? Ada prinsip begini. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik komunikasi pembicaraan adalah yang simple, qalla wa dalla, dan efisien. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pembicaraan adalah yang sedikit saja. Nggak usah banyak-banyak, pendek saja. Wadalla dan efisien. Ia langsung to the point, langsung ke jantung gitu. Langsung ke jantung, menembus ke jantung kesadaran. Tidak usah berlama-lama. Apalagi berkata di hadapan orang-orang yang terpelajar, yang pinter. Seharusnya tidak panjang-panjang.
Adakah di antara kita, saudara, teman, mungkin tetangga kita ngomongnya bertele-tele sekali? Berpuisi dulu, panjang lebar sekali puisinya, tapi nanti sebenarnya apa kadang orasi. Tujuan kamu datang ini untuk apa? Ya, cuma untuk minta rokok saja. Tidak ada tujuan yang jelas itu. Jadi dia bercerita sejarah tembakau. Kemudian dia bercerita sejarah pabrik-pabrik rokok di dunia. Bagaimana siapa? Bob Marley, kemudian dia bercerita siapa? Ernesto Che Guevara, kemudian yang apa? Di Jamaika itu loh. Dia bercerita sejarah cerutu. Ternyata datang cuma minta terubus itu, atau sukun atau tali jagat itu. Makanya sebaik-baik perkataan adalah qalla, ini sedikit, wadalla, dan langsung menuju sasaran, efisien. Apalagi kita berbicara di hadapan orang-orang pinter, seharusnya pendek. Kalian semua orang terpelajar kan? Al-kalam indal uqala yaqtadil ijaz. Berbicara di hadapan orang, para intelektual ini, orang-orang yang cerdas ini, seharusnya pendek-pendek saja. Baik, orang tua ini adalah alasan atau sebab kita ada di dunia. Orang tua yang melahirkan kita ke bumi, menurunkan kita ke bumi, orang tua itu ya. Nanti guru yang mengangkat kita lagi ke langit. Dan ada satu orang tua lagi, yakni mertua, yang merelakan anaknya untuk Anda. Itu juga orang tua yang hebat itu. Kalian bisa nggak request punya orang tua yang mana kan? Saya kalau request mau lahir di Belante, mau lahir di Jepang kan ya, maunya kan ya di Tokyo kan? Ya Dubai atau Jepang kan maunya. Ya Italia, di Venice ya, atau di Sisilia, Italia Selatan gitu. Ya di mana apa tahanan-tahanan dibuang oleh Benito Mussolini ke sana itu bersama. Ya, atau Somalia. Itu bukti bahwa kita tidak di Turin maunya ya. Itu Kang sapunya di stadion Delle Alpi dulu ya. Sekarang sudah pindah dia. Itu artinya kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana. Hamzah perhatikan orang tuanya seperti apa. Anda tidak bisa memilih, ya sudah seperti itu. Misalnya orang tua saya sakit, bentuknya seperti itu, tidak estetis misalnya, menyelingkuhi atau keluar dari prinsip-prinsip keindahan dan estetika, ya sudah terima saja. Kita tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang mana. Sehebat-hebatnya, menurut saya nggak hebat sih, Fauzi mamanya atau siapalah, Ustadz Yani misalnya, tetap lebih hebat orang tuanya. Tapi Yani tidak bisa melahirkan orang tuanya kok. Orang tuanya bisa melahirkan, itu berarti dia tetap lebih hebat. Nah, tetapi kabar baiknya begini, terutama untuk siapa? Mas Arif ya, Mas Arif sudah jelas ini, Harry lah, untuk Harry ini. Kalau Anda tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana, kabar baik untuk Anda adalah Anda bisa memilih mertua yang mana. Nah, itu dia. Anda bisa memilih itu. Anda bisa memilih guru yang mana. Anda bisa memilih sekian mertua yang mana yang Anda mau jadikan sandaran-sandaran dan sandalan kalau pakai sandal itu. Bagaimana cara menasihati orang tua? Jadi begini, ada seorang siapa psikolog yang jadi favoritnya Andi itu yang dia salah sebut terus Sigmund Freud. Ketika Freud ini mengemukakan pandangannya mengenai psikoanalisa dan mengenai ketasadaran, unconsciousness ya, maka Freud ini dianggap telah membawa revolusi. Ini kuliahnya Mas Arif begini terus biasanya dulu, dan dia terapkan ke calon mertuanya mungkin. Atau saya lihat itu, ini mertuanya, ini calon istrinya, ini pasti ada rekayasa yang tidak jelas ini kan, pasti menurut saya itu kan, karena sulit itu ya. Jadi apapun itu ya, tetapi itulah prestasi bahwa Anda bisa memilih mertua yang mana. Kalau orang tua tidak bisa Anda pilih. Ya kalau Anda tidak beruntung, misalnya ada kan sebagian teman kita yang orang tuanya menikah beda agama, ya disyukuri saja. Nggak apa-apa kok. Syaratnya nikah bukan beda agama, bukan beda kelamin itu saja. Kalau beda agama ada aturannya di Quran di surat Al-Maidah ayat 5.
Yang penting itu saja itu. Kalau kata orang Jawa, syaratnya rabi itu namung kali, cuma kali. Pertama nggih, kali sinten. Sama siapa? Nah, itu saja. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nggih kali sing purun mawon, itu sama yang mau saja. Kalau yang ndak mau ndak usah. Kecuali beda keyakinan, itu jangan dipaksa. Anda yakin seneng calon istrimu ndak, itu ndak usah dipaksa itu. Cari yang lain saja. Nanti pandangan-pandangan Freud ini di-counter oleh muridnya yang bernama Carl Gustav Jung itu. Kalau Andi kan ngomongnya ejung yang begitu terus itu. Yang ngomong Jung saja lu ejung sambil melotot-melotot dia biasanya kan. Carl Gustav Jung itu. Dia merevisi pandangan-pandangan gurunya. Ada bukunya kan, surat-suratnya Jung kepada siapa? Kepada Sigmund Freud, terutama pandangan Freud tentang mimpi, dreams itu kemudian dan soal-soal psikoanalisa dan juga soal unconsciousness atau ketaksadaran itu. Nanti Jung ini merevisi dan mengemukakan mengenai ketaksadaran kolektif atau kolektif unconsciousness. Lalu surat-surat Jung ini counter kepada gurunya, boleh berbeda pendapat dengan guru biasa. Ditulis menjadi buku. Wah, itu loh hebatnya ilmuwan. Tidak setuju kepada orang lain, bahkan kepada gurunya, ditulis jadi buku. Bukan langsung bikin gambar langsung spiralkan atau viralkan. Spiralkan misalnya. Bukan seperti itu. Nggak ilmiah, sama seperti kalau mau berdebat ya tirulah debat-debatnya siapa? Ibn Rus misalnya. Itu keren yang begitu. Nah, nanti surat-surat atau counter itu salah satunya ditulis dalam buku, judulnya, dan ini luar biasa buku ini, Modern Man in Search of Soul, manusia modern dalam pencarian jiwanya. Tidak akrab kan? Kalian lebih akrab dengan yang Jepang atau apa tadi itu? A Modern Man in Search of Soul, manusia modern dalam pencarian jiwanya. Makanya nanti Carl Gustav Jung ini membuka praktek di Wina. Prakteknya di Wina, di Vienna. Jadi dulu psikolog itu buka praktek. Apa yang tidak sanggup ditangani oleh dokter di rumah sakit. Sebab katanya Jung begini, orang yang datang ke rumah sakit itu 70% bukan sakit fisik, tapi sakit mental, pikiran. Makanya kalau mau sembuhkan mentalnya dulu. Apalagi penyakit Anda, kalau sipul ada, sakit itu suguhkan tembakau saja, sembuh dia. Sakit, bengek, batuk berhari-hari, datang tembakau, sembuh dia itu. Pengusir apa tembakau, pengusir tomcat, pengusir sedih, pengusir galau. Kalau tidak ada tembakau, dirinya sendiri yang terusir nanti itu. Ia katakan begini, makanya tadi buka praktik di Wina. Katanya Jung begini, kebanyakan pasien-pasien yang datang kepada saya itu bukan orang yang tidak beragama, tapi mereka orang-orang yang hilang kepercayaannya pada agama, pada keluarga, dan pada dirinya sendiri. Nah, pada agama, pada keluarga, pada dirinya sendiri, berarti tidak ada hubungan baik. Berarti tidak ada hubungan baik itu artinya tidak ada komunikasi yang baik. Kalau teks itu bunyinya begini. The majority of my patient, kebanyakan pasien saya, are consistently not religion believers. Bukan orang-orang yang tidak percaya pada agama. But they lose their faith. Mereka kehilangan imannya. Mereka tidak, dulunya iman tapi hilang imannya. Entah di mana itu. They lose their family. Mereka kehilangan keluarganya. Dan pada saat yang sama, they lose their selves. Mereka kehilangan dirinya. Wong cuma ditinggal pacarnya selingkuh itu loh. Itu pun selingkuh apa? Wong cuma ngangon kambing. Cari rumput Jepang, dia langsung bunuh diri kak. Naik ke atas genteng, ke atas pohon kelapa aja. Loncat itu. 5 atau 6 meter. Nggak mati. Kenapa? Talinya kepanjangan itu. Cuma setelah itu sakit tengah saja, sakit punggung saja dan beberapa minggu nggak sembuh-sembuh. Jalannya miring macam kepiting gitu ya. Cuma ditinggal dia, ditinggal
nggak balas SMS itu loh pacarnya. Karena pacarnya fakir pulsa dan miskin kuota misalnya. Sudah marah, dia mukul-mukul tembok, kemudian nendang-nendang apa, dia menendang-nendang dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang kehilangan dirinya. Nah, kata Jung solusinya apa? Disinilah prinsip komunikasi itu dibangun. Pandangan ini ada kesamaannya dengan pandangannya nanti ya disusul oleh siapa, Jürgen Habermas. Nah, kata Jung begini, orang yang datang ke saya itu saya kembalikan dulu imannya, kepercayaannya. Atas dasar itulah saya membuat tulisan judulnya Seni Meyakini. Nah, mungkin Anda pernah membaca. Sekarang siapa yang belum pernah naik pesawat terbang? Saya ganti. Siapa yang belum pernah naik odong-odong? Odong-odong ya. Oh iya, nggak apa-apa. Odong-odong. Ya. Misalnya begini, kalian naik bis saja lah, standarnya naik bis atau kereta pernah ya? Pernah? Ya, sebab di Papua itu kemarin lah, sekarang sebagian setelah ada maskapai kecil itu swasta. Di Papua kemarin itu ya babi rusa semua naik pesawat terbang. Kalau Anda belum pernah ya kalah sama itu. Aduh. Ya nggak apa-apa nanti. Kita teruskan. Siapa kalau Anda naik pesawat terbang, kereta api, apalagi bis misalnya, Anda tidak kenal dengan pilotnya, Anda tidak kenal dengan masinisnya, tidak kenal dengan supirnya, Anda tidak kenal dengan perusahaan yang membuat kereta api, pesawat terbang, tidak kenal dengan para insinyur yang merancang pesawatnya, bikin landasan pacu, bandaranya, Anda tidak kenal mereka semua. Tapi kenapa Anda percaya naik itu kendaraan dan akan selamat sampai tujuan? Kenapa Anda taklid itu loh? Kok segampang itu taklid itu? Kenapa? Rupa-rupanya dalam komunikasi ini ada BH. Belum selesai. BHSP. Bina hubungan saling percaya. Nah, kalian datang ke dokter, kenal nggak dokter itu? Bentuknya apa? Kita nggak tahu kok kan. Kalau siapa yang bocil itu mana dia? Dia bingung mana dokternya, mana pasiennya itu. Atau Margono kan ke dokter kan nggak pernah. Suntik ya ke dokter, enggak, takut itu. Injeksi ya, padahal injeksi juga suntik gitu. Nah. Kalau dia datang ke dokter begini, marah itu. Ya kamu cari sendiri, kamu kan dokter katanya. Ya marah-marah itu. Mungkin ada orang-orang seperti itu. Saya sakit kepala dok, tolong suntik kepala saya. Minta suntik kepalanya itu ya. Mungkin ada orang-orang seperti itu. Jadi makanya kata Jung, dikembalikan dulu rasa percayanya itu loh. Anda apa agamanya? Nah, teknik-teknik terapi-terapi seperti itu, pendekatan-pendekatan approach seperti itu, namanya kata Jung, itu karena dalam diri manusia ada ketaksadaran kolektif gitu. Dibentuk sekian lama gitu ya. Nah, jadi kita tidak kenal, tapi kenapa kita percaya? Tidak kenal kita. Siapa yang merancang pesawat terbang, bis, insinyurnya, perusahaan apa itu. Anda tahu kan Boeing itu apa? Boeing itu perusahaan kayu sebenarnya. Apalagi kalau Anda tahu biasanya kan kan ada cerita orang Madura. Sorry lah, bukan Madura. MXXXRA misalnya. Bintang diedit lah itu ya. Ada manusia dari etnik tertentu naik pesawat terbang langsung duduk di depan ya, di kelas eksekutif bisnis ya, atau kalau pesawat bisnis ya bisnis paling depan, belakang ekonomi, langsung duduk di depan dan satu betisnya diangkat ke kakinya itu loh, apa bahasanya, melilitkan betis kirinya ke kaki kanannya. Bahasa yang gampang asangle itu sebenarnya. Tapi saya temukan dulu kan bahasa Indonesianya yang pas kan itu. Karena kita ilmuwan kan harus nyari bahasa Indonesia yang pas itu. Sudah diumumkan ya. Tiba-tiba datang penumpang lain. Pak, ini tempat duduk saya ini.
perempuan lah yang cantik misalnya. Wow, dia datang duduk ke situ. Pak, ini mohon maaf, ini tempat duduk saya. Marah-marah itu sambil melintir kumisnya begini itu. Kamu tidak tahu siapa saya, katanya. Mungkin Pak Sakera atau siapa itu. Menurut si orang tadi itu, si penumpang yang pertama yang berkumis tebal dan dipelintir terus itu adalah naik pesawat terbang dikira sama dengan naik bis. Kalau duduk datang pertama ya duduk di depan yang enak itu. Padahal ada kursinya kan itu. Pak, saya di sini ini. Maka terjadilah bentrok itu. Sampai pramugari itu datang. Pramugari itu dia untung sebenarnya dia mau tapi memang marah-marah betul itu. Mohon maaf Bapak, ini tempat duduk Bapak bukan di sini ya. Tempat duduk Bapak di belakang. Kamu siapa? Saya pramugari Pak di sini. Pramugari itu apa? Ya yang membantu ini Pak penerbangan. Pembantu saja ngatur-ngatur saya. Penumpang itu raja katanya. Nah, karena tidak bisa diatasi, maka masuk ke ruang kokpit itu. Bilang sama kaptennya, sama pilotnya. Pak, ini kita nggak sanggup mengatasi orang ini dengan ciri-cirinya seperti apa? Oh, ini saya sering menghadapi kasus seperti ini. Nah, sudah dilihat, Bapak siapa namanya? Sumai katanya. Nama-nama kampung kan itu kan ya. Udah, Bapak siapa namanya? Ya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta, kata si itu. Bapak siapa? Kok nanya saya? Katanya. Saya pilotnya Pak. Pilot itu apa? Ya yang nyetir pesawat ini Pak. Supirnya itu saya. Oh iya. Bapak kemana? Saya mau ke Jakarta. Kalau di Jakarta di belakang Pak. Yang depan ini semuanya ke Makassar ini Pak. Oh iya ya. Bapak tasnya mana? Saya ambilkan. Langsung dibawakan. Mau dia itu. Coba semen pikir ya. Mana mungkin pesawat terbang ini kepalanya ke Makassar, buntutnya ke Jakarta. Kan tidak mungkin itu. Tapi si penumpang tadi percaya. Kenapa? Karena yang bilang supirnya. Jadi si pilot tadi berhasil melakukan BHSP, bina hubungan saling percaya. Makanya dokter nanya pasien dulu, kemarin makan apa? Ya saya makan kerikil, koral, batu. Nah, baru bisa diidentifikasi didiagnosis dia sakit apa. Ya, begitu pula orang ke warung kan ya, makan apa kan nggak langsung disodorkan apa dengan cikra kan enggak. Nah, itu BHSP. Coba Anda datang ke toko misalnya. Selamat datang di toko Agustus misalnya. Kan ada toko yang nggak konsisten kan. Sudah bulan Agustus masih Maret terus namanya. Ya tapi konsisten lah, enggak apa-apa. Buka 24 jam katanya. Aneh juga, seharusnya kalau buka 24 jam enggak usah dikasih pintu gitu kan. Enggak usah pintu. Sebab kalau buka 24 jam dia tidak punya rencana tutup. Itu menyalahi prinsip-prinsip logika. Betul nggak dosen logika? Nah. Seharusnya kalau mau tutup ya, kalau mau buka 24 jam ya nggak usah pintu. Nah, tadi sampai di mana? Kalau Anda datang ke toko-toko itu, mereka tersenyum kan kepada Anda, ya kan? Ramah semuanya kan? Rata-rata wanita. Betul nggak itu? Sebenarnya toko-toko itu tidak tersenyum kepada Anda, mereka tersenyum kepada uang Anda. Sudah mulai cerdas kan itu kan? Berarti yang tersenyum bukan senyum kepada Anda, itu senyum yang dibikin-bikin itu. Apapun itu namanya BHSP, bina hubungan saling percaya. Nah, prinsip itu yang kita bangun kalau kita mau memperbaiki, mau menasihati orang tua. Jangan langsung dikasih teguran tuwek misalnya, macam-macam lah. Udah tua ini, busuk, bau pula. Nggak cepat mati sekalian. Dan sebagainya. Jadi mungkin pendekatannya bisa dengan misalnya Anda ingin menasihati orang tua Anda atau mertuanya atau siapa, dan orang tuanya tuli, pendengarannya kurang baik, tunarungu misalnya, lalu keras kepala lagi. Bagaimana cara memperbaikinya itu? Ini yang dipakai BHSP itu, bina hubungan saling percaya. Atau misalnya orang tua yang mau kita nasihati ini tunanetra, buta. Sulit kan? Sudah keras kepala lagi. Kalau disenggol sedikit langsung bacok dia biasanya itu. Gimana menasihatinya? Itu selalu bisa. Makanya di sini prinsip akhlak itu lebih penting. Khusus kepada orang tua, bahasa Quran itu qawlan kariman.
bahasa yang mulia. Tidak ada yang lebih tinggi dari mulia, tidak ada itu. Kalau qaulan sadidan kemarin yang terus terang, belak-belakan sudah itu. Tapi qaulan baligho yang berkesan. Orang tua tidak butuh kesan. Jangan sampai kita ada kesan mengajari, menggurui mereka. Nah, mungkin caranya adalah ya kita boleh meminta tolong kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau teman sejawat, rekan kerjanya orang tua, tanpa harus kita langsung menasehatinya. Satu. Yang kedua, kita juga bisa dengan tidak berkata langsung, tetapi menyindir dengan perilaku misalnya. Jadi orang tuanya ingin ngaji, baca Quran, Anda pegang rotan itu, baca, teriak-teriak itu ya. Lalu orang tuanya gemetar kan, tidak apa sih? Iya, tremor, gemetar gitu ya. Nah, jadi itu seni dalam kita berkomunikasi, dan itu penting. Saya kasih contoh begini saja. Ada pengemis, orang miskin misalnya, maaf Alwani ya, pengemis misalnya, orang miskin. Saya buta, kasihanilah saya. Jadi dia memang bikin tulisan, kalung itu pakai kardus atau apa ya, atau dia sendiri masuk ke dalam kardus. Saya buta, kasihani saya. Mungkin ada orang lewat 1-2. Bandingkan dengan bahasa yang kedua. Ada seniman di situ, datang belantik kan, ini pencerah misalnya, dia datang, diganti bahasanya. Bahasanya diganti oleh dia, tapi dia ngemis itu di Las Vegas, di Amerika sana. Ya, diganti kata-katanya. It's a beautiful day. Ini hari yang indah. Mereka can see, tapi saya tidak bisa melihat. Bandingkan dengan kata-kata pertama, saya buta, kasihani saya. Redaksi yang kedua adalah, ini hari yang indah, tapi sayang saya tidak bisa melihat dunia. Ya, mana yang lebih ampuh itu? Ya kan? Saya kira Anda cukup cerdas untuk mengambil kesimpulan. Ini teknik dalam berkomunikasi. Sesepele itu sebenarnya. Makanya orang bisa diterima atau tidak. Jadi dia kembali prinsipnya khairul kalam ma qalla wa dalla. Baik. Berikutnya adalah prinsip qaulan maisuron, pernyataan yang gampang. Itu ada di surat Al-Isra ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisuron. Wa amma tu'ridunna, dan jika kamu memalingkan diri atau berpaling anhum dari mereka, ibtigha'a rahmatin mir rabbik, semata-mata karena berharap memperoleh rahmat dari Tuhanmu, tarjuha yang mungkin kau mengharapkannya, faqul lahum qaulan maisuron, katakan kepada mereka kata-kata yang pantas. Nah, satu ketika begini, ada orang ya, ini ada kasus, ada orang datang kepada Nabi, memohon perkenan Nabi agar memberikan atau sesuatu lah, dia minta sesuatu. Tetapi Nabi tidak berkenan memberikan itu. Apa sebab? Karena si peminta ini pemboros, orang yang sering menghambur-hamburkan uang. Makanya prinsipnya itu bukan pindah alamat, tapi pindah dari pola pikir dulu. Kalau Anda orang yang pemboros tinggal di Kepanjen, mau pindah kemana tadi? Belante ini ke Turin katanya. Ya tetap saja boros itu. Maka sebelum pindah alamat, pikirkan dulu untuk pindah dari pola pikir dan pola sikap yang lama menuju soft yang baik. Itu juga hijrah. Hijrah dari ketak-tertataan, dismanajemen menuju manajemen yang baik. Rara itu sudah hijrah ke tempat yang baik, belajar yang baik. Dibimbing langsung oleh Ustadz Yani misalnya. Ya, sesekali Mas Arif juga dibimbing oleh Gusnya ini ya, Gus Habibur Rahman dan seterusnya. Dan juga Hamzah itu. Saya pernah lewat di kampung-kampungnya, juga jauh dari peradaban, juga sama. Karena begini,
Kalau Nabi tidak berkata-kata yang sopan tadi ya, maisuron, yang gampang ya, ada kesan Nabi melakukan pembiaran atau melegitimasi perbuatan itu. Tapi dengan adanya Nabi berpaling itu, Nabi tidak mendukung kebiasaan buruknya si pelaku tadi itu. Imma ya belum apa wa imma tu'ridun anhum ibtigha rahmatin mir rabbik. Semata-mata karena berharap rahmat dari Tuhan. Misalnya Anda tidak bisa menolong orang lain. Ya seharusnya kita berkata yang baik gitu. Jangan dikasih retorika atau di PHP itu ya. Miskin katanya. Iya. Sama. Terus atau ngemis itu loh, minta apa ada pengemis itu ya. Ada nasi enggak ketok pintu itu? Enggak ada. Roti mungkin bekas semalam. Enggak ada. Susu atau apa enggak ada katanya. Uang receh enggak ada. Ada separuh nih bekas saya makan receh satu. Kemudian air putih ada nggak? Nggak ada itu. Kok semuanya nggak ada? Padahal itu rumahnya rumah orang kaya itu. Ternyata salah orang. Pengemis juga, tapi berdiri. Terus kata si pengemis, kalau gitu ikut saya yuk. Lu kemana? Yang ngemis bareng katanya itu. Masa semuanya nggak ada itu. Ternyata sesama pengemis itu. Saya ingat betul waktu di rumah yang dulu, mungkin Pak Nafis ini masih tahu ya. Ada pagi-pagi lah sudah ada orang ngamen tuh aneh-aneh itu. Saya buang sampah ke depan itu, depan rumah itu. Ada keranjang punya itu kan ya, punya petugas kebersihan. Buang di situ. Ada orang nyanyi 2-3 lagu. Akhirnya berhenti sendiri. Saya berdiri saja di sebelahnya. Mas, orangnya kemana ini? Nanya ke saya. Nggak tahu, saya juga nunggu kata saya. Padahal saya itu yang ya orangnya ya saya sebenarnya. Lalu dia pergi sendiri gitu. Kita tangan kotor kan, masih mau masuk mau ambil uang atau apa. Kita suruh berhenti kan nggak enak itu. Jadi kita menggunakan qaulan maisuro itu. Nggak tahu, saya juga nunggu ini. Nunggu diusir maksudnya itu ya. Kemudian ya, maisur atau ini artinya gampang, yang simple. Konteksnya adalah kalau kita menolak, kalau kita dalam posisi tidak sependapat, menolak, tetapi kita berharap akan ini kan jelas ya, apa asbabun nuzulnya ini jelas bahwa Nabi dalam rangka menolak satu permintaan orang yang datang. Sebab begini. Ada orang yang sudah kita kenal, dia pemboros, menghambur-hamburkan uang. Dia datang minta uang ke kita. Bagaimana caranya? Ya tentu kita tolak. Ini dengan cara yang baik itu. Atau kasus yang lain begini, simple saja ya. Mungkin dia orang baik, ya. Mungkin dia orang baik. Mungkin dia menggunakan harta benda itu, uang atau pinjaman atau apa untuk kebaikan. Tetapi si peminjam ini dia tidak tahu mana hal-hal penting dan mendesak, mana hal-hal yang sifatnya perlu. Dia nggak tahu itu. Dia belum bisa bedakan itu. Ada orang maniak buku, senang buku terus. Beli tafsir apa di lemarinya tapi nggak pernah dibaca, berderet-deret ya. Sampai tergeletak sakit dan sebagainya. Kemudian dia sibuk dengan jerawat-jerawat dan wangi kentut dan sebagainya yang sangat populer lah itu di enggak, tapi dia sudah jadi anak soleh sekarang. Kalau ada orang datang kepada kita minta tolong, misalnya apa soal materi, soal apa dan sebagainya, atau ada orang datang, misalnya Anda seorang kurator, Anda seorang pialang, makelar, Anda seorang konsultan, tapi ada orang minta konsultasi kepada Anda perihal hidup saya ini bagaimana seharusnya. Kemudian ini malam ini saya ngerampok di mana ya?
Kalau kamu nggak ngasih solusi ke saya rampok misalnya. Kita sudah tahu potensi jahat yang akan ditimbulkan oleh orang itu. Kasus pertama. Kasus kedua, mungkin orang ini orang baik ya. Tetapi kita tahu bahwa yang bersangkutan kita kenal betul, acap kali menyalahgunakan kebaikan-kebaikan yang ya, menurut saya caranya gampang. Kita harus belajar berkata tidak. Itu saja, belajar berkata tidak. Terutama kepada orang-orang yang acap kali menyalahgunakan kebaikan kita. Banyak di antara kita angel atau sulit mengatakan tidak kan? Ya belajarlah berkata tidak. Nanti terbiasa kok itu. Saya minta ini, enggak, saya minta maaf, enggak bisa. Terutama bagi orang-orang yang sudah kita tahu bahwa itu akan disalahgunakan. Saya mohon maaf, enggak bisa lah itu. Kecuali yang bersangkutan ini kita tahu orang baik ya. Tetapi kita sudah tahu track recordnya bahwa dia mungkin orang yang belum bisa membedakan mana. Sebab perlu ya kita tahu bahwa ini penting, ini mendesak, ini ini penting, mendesak, perlu saja. Orang-orang seperti siapa Fauzi ini perlu liburan, misalnya ke Zimbabwe, ya. Perlu. Tetapi belum mendesak. 2 tahun lagi nggak apa-apa. Yang mendesak itu makan, yang mendesak itu berpakaian, itu saja. Nah, maka perlu kita memilah-milah mana yang perlu, penting dan mendesak itu. Nah, kecuali orang sudah jelas ini akan disalahgunakan. Jadi belajarlah berkata tidak untuk orang-orang yang kerap kali menyalahgunakan kebaikan-kebaikanmu. Berikutnya adalah qaulan ma'ruf. Ini sudah sangat populer ya. Qaulan ma'rufah ini pernyataan yang dikenal. Disebutkan di beberapa ayat saja kemarin itu, qaulan ma'rufah itu. Bagaimana bunyi ayatnya itu? Ya? Qaulan ma'rufah gimana? Ada di surat qaulan ma'rufah, ada di surat An-Nisa ayat 4 ya. Ada di surat apa lagi? 4 dan 7 ya. Dah. Oh 5 dan 8, maaf. Mari kita buka ini ya. Ini paling sering dipakai. Qaulan ma'rufah ini perkataan-perkataan yang pantas, yang wajar, yang populer, bahasa pop lah. Kalau bahasa kita sekarang kita pakai bahasa pop. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang ke-9 ya. 8. Idza hadaral qismata al qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ada di ayat yang lain bukan ma'rufa tapi ma'ruf. Sama saja sih. Mungkin di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, yang wajar, yang pantas, bahasa pop lah itu. Wa maghfirah, dan ampunan, khairun adalah lebih baik, min shadaqatin daripada penimbang, daripada sedekah yatba'uha adza, tetapi ngundat-ngundat itu, diungkit-ungkit. Itu loh kalau saya nggak nyumbang itu. Kalau saya nggak nyumbang apa itu. Kalau saya nggak nyumbang masjid nggak selesai itu. Padahal itu cuma nyumbang 1.000 rupiah. Tapi menurut dia 1.000 itu jadi pilar-pilarnya atau jadi pondasinya. Madrasah itu kalau bukan saya yang nyumbang nggak selesai. Padahal dia cuma nyumbang 2.000 rupiah, itu pun uangnya separuh karena hilang, sobek separuhnya itu. Dan dia teriak-teriak itu ya. Nah, di manakah konteks ini? Ini ada beberapa dari Qurtubi, dari Ibnu Katsir ya.
Kata ma'ruf ini disebutkan di Quran, mungkin di sini sudah kita lihat, disebutkan di Quran itu 38 kali. Ma'ruf atau ma'rufan. Sama ya, kalau ma'rufah ini hanya dalam term, dalam bentuk nasab saja. Nasab maksudnya. Pertama ia dalam tebusan, pembunuhan itu ya. Kemudian talak. Kemudian mahar, nafkah, setelah bercerai itu apa? Iddah. Juga pergaulan suami istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu. Entah kemana dia sekarang. Kemudian terkait dakwah ya. Juga persoalan harta benda anak yatim juga dalam tutur kata tadi itu. Ma'ruf ini ada dalam beberapa tafsir ya, yang pop ini, yang populer, yang muktabaroh, yang kredibel. Min aql wa syara'. Ini sesuatu yang sesuai dengan prinsip akal dan syara'. Berarti include di dalamnya tradisi. Menurut pengetahuan itu pantas, menurut tradisi itu benar, menurut syariat benar atau pantas lah itu. Itu pop namanya, ma'ruf. Sudah diketahui, sudah populer lah itu. Nah, dalam beberapa konteks Ar-Razi, ini tafsir Mafatihul Ghaib ya. Qaulun ma'ruf ini yang membekas di jiwa. Ma'thurun bil qalb ini yang membekas ya, sama saja. Kapan kapan orang yang kita ajak bicara itu terlihat bodoh? Kapan? Cepat. Kok ngantuk ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan orang yang kita ajak bicara terlihat bodoh? Kapan? Iya, kapan? Enggak nyambung kapan? Kalau kita bicara yang mereka tidak tahu atau tidak ngerti, maka qaulun ma'ruf ini artinya bahasa pop, orang yang sudah tahu semua. Supaya si lawan bicara ini tidak terlihat bodoh, kita tidak terkesan menggurui. Itu harus pakai bahasa ma'ruf, bahasa pop. Makanya kuntum khairu ummatin, jadilah kalian generasi yang khairu ummah, yang paling humanis. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak bil ma'ruf dengan cara yang pop, cara yang baik, yang popular, yang famous, yang sudah dikenal banyak orang lah itu. Jadi misalnya bagaimana supaya ada pendaki gunung kan, Anda maestro mendaki gunung, sampai gunung-gunung tetangga mertua semuanya didaki semua. Bagaimana caranya supaya satu ketika teman Anda, guru Anda ingin belajar mendaki? Ya mendakilah dengan cara yang wajar. Pak, untuk pemula mendaki ini kepala di bawah, Pak. Jangan begitu, pakai cara-cara yang wajar itu. Untuk tahap kedua, Bapak berjalan seperti kepiting, Pak, miring itu. Dan kaki diangkat satu, kalau bisa diangkat dua-duanya, Pak. Maksudnya apa? Ya terbang. Itu pakai cara-cara yang wajar itu. Makanya kata siapa tadi, diterima ya, menurut syara dan akal. Akal berarti menurut tradisi juga diterima. Sebab begini, tanpa menyakiti pun kita sudah menoreh luka kepada orang lain kalau kita bicara. Biasanya mahasiswa-mahasiswa ini kan bocah-bocah baru pinter kan, itu sok pinter semua ya Allah, kalau ngomong. Ya. Bahkan kalau berdoa itu pakai bahasa-bahasa populer, bahasa ilmiah itu loh. Ya Allah, berikanlah saya power, agar saya tidak terintimidasi oleh kamuflase hidup itu. Dikiranya lo nggak ngerti bahasa itu. Berikanlah saya dalam belajar, sampaikan saya kepada signifikansi makna. Nggak usah yang begitu, ya cukup saja doanya para luhurian bagaimana Rabbi zidni ilman, itu selesai itu. Itu isinya sudah bahasa-bahasa aneh tadi itu yang Anda sebutkan. Sebab begini, jangan bicara yang Anda sendiri tidak mengerti dan orang lain tidak paham. Itu penting ya.
Jangan kesan ingin membuat orang lain terpesona misalnya dengan yang aneh-aneh itu loh, yang atau kata orang Jawa itu keminggris, so Inggris itu loh. So Inggris terus. Teman ini kan. Karena kalau S itu kan jamak. Hai guys, itu ya teman. Please deh kalau kalian ngomong sama aku harus kalian kenal tata crimes, tata krama itu loh. Tapi di Inggris kan tata crimes misalnya itu. Padahal crime itu kriminal artinya, kriminalitas itu. Tidak perlu hal-hal yang seperti itu. Nah, kecuali Anda posisi seperti seorang orator ya, Bung Karno itu harus pakai kata-kata diksi yang baik. Tapi prinsip ini sudah mewakili khairul kalam ma qalla wa dalla. Nah, sedikit lagi ya, mungkin ada yang ngantuk, kita tahan sedikit. Nah, berikutnya ada qaulan layyinan. Nah, ini prinsip ini komunikasi ada di surat Toha ya. Surat Toha ini kalau tidak salah surat yang ke 20 kalau tidak salah, nanti cari ayat 43 dan 44. Ini komunikasi antara Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam dengan Nabi Musa dengan bapak angkatnya Meneftan, Ramses bin Meneftan itu, atau Ramses II atau Parau atau Fir'aun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana izhaba ila fir'auna innahu tagha. Terus faqula lahu. Nah, itu dia. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Izhaba, pergilah, berangkatlah kalian semua ila fir'auna, pada Fir'aun. Diperintah kepada Aaron dan Moses. Nabi Harun dan Musa itu. Innahu tagha, karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Toghut. Kemudian faqula lahu, berkatalah, bercakap-cakaplah, berdialoglah, berdiplomasilah dengannya, dengan Fir'aun tadi, dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, yang halus sekali, lain. Mbok menawa barangkali la'allahu, barangkali mudah-mudahan ia yatazakkaru, ingat, sadar, au yakhsha, atau mungkin merasa takut nanti itu. Kalau kita buka di kamus, layyina ini artinya gemulai kadang pada sektarian. Jadi ini sebenarnya bukan kata-kata. Jadi ini istilah untuk gerak. Layyin ini istilah untuk gerak, bukan kata-kata. Jadi kata ini kalau di balaghah itu isti'arah, pinjaman. Ah, itu dia, dipinjam, diadaptasi. Isti'arah diadaptasi. Isti'arah ya, diadaptasi atau dipinjam dari. Sebenarnya gemulai ini orang yang jalan lemes itu loh. Cara berjalan yang merepresentasikan wanita. Bukan macam Laila Ali. Jadi kata-kata ini isti'arah ya. Jadi layinan ini bisa bermakna persuasif. Ya. Saya salah, tetapi saya mendatangi dia. Kenapa? Kenapa? Padahal, maaf ya, saya benar. Mungkin Anda salah. Tapi kenapa saya mendatangi Anda? Karena Anda lebih tua. Karena Anda, bagaimanapun Nabi Musa ini siapa sih? Sehebat-hebatnya Nabi Musa, tetap saja anak angkatnya Fir'aun itu. Berarti apa pesannya di situ? Ya, menghormati orang tua. Sudah jelas-jelas Fir'aun itu udah ngaku Tuhan itu. Tapi inilah teknik, metode dalam berdiplomasi, dalam berkomunikasi. Sudah jelas itu. Apakah Musa dan Harun nggak tahu? Ya mungkin belum dikasih tahu oleh Allah ya. Tetapi sebab begini, para nabi, para rasul ini selalu dihadapkan ke kalau bahasanya Ali Syariati itu, semuanya pembela mustad'afin melawan mustakbirin. Dan dalam hidup itu selalu ada itu. Kalau ada siapa? Ada Ibrahim ya ada Namrud, itu selalu begitu.
ada Sulaiman, ada Bukhtanasor, Nebukadnezar itu. Ada Musa, ya ada Fir'aun, terus begitu sampai kiamat itu. Anda tidak bisa menghindari itu. Makanya kalau berdoa kepada Tuhan ini tidak usah aneh-aneh yang menurut saya santri ini ya nggak usah aneh-aneh itu saja lagi. Ada orang berdoa itu dan minta kepada Tuhan sangat detail kayak dia bikin proposal itu. Jadi, ya Allah berikan saya mobil misalnya Mitsubishi, mereknya apa? Lancer misalnya. Yang warnanya ini, kalau mobil saya lewat ya Allah jangan kasih hujan, jangan kasih kotor debu-debu, bannya jangan sampai bocor, terus detail itu dengan berbagai spesifikasinya itu. Padahal Allah lebih maha tahu tentang itu ya. Apa pesannya? Dalam qaulan layyinan tadi, dalam qaulan layyina ini apa pesannya? Pertama, Nabi Musa adalah anak angkat, ya kan? Yang kedua, Firaun ini penguasa atau penguasa yang tiran. Pemimpin itu penguasa itu bagaimana sih? Cenderung kasar, ya kan? Cenderung otoriter. Tidak bisa kita pakai kata-kata yang kasar. Redaksinya, kalimat yang kita gunakan harus persuasif gitu. Langsung datang langsung ya aduwallah, wahai musuh Allah gitu ya. Ya langsung perang itu. Karena begini, saya berkata-kata ini mengirim pesan, sender. Orang yang mendengar itu namanya receiver, menerima pesan. Tidak mungkin message pesan itu sampai kalau metodologinya salah, pendekatannya salah. Saya mengirim pesan, sender. Ini receiver. Bagaimana supaya sampai pesan ini, message ini? Ya caranya harus benar. Caranya harus bisa diterima. Makanya orang-orang itu bukan tidak menerima kebenaran, tapi kadang cara atau pendekatan yang kita gunakan lalu orang nggak bisa terima kebenaran itu. Bakso itu baik ya. Misalnya Margono, siapa panggilannya yang baru? Margono siapa? Morgan. Iya, Morhan Freeman itu yang salah satu artis mana itu ya. Margono senang bakso, tapi kita suguhkan dengan cikra misalnya. Tidak hanya cikra, di atas cikra ada sempak misalnya, atau apalah benda-benda aneh, softtek, dia akan sangat tersinggung. Atau Fauzi senang sate ya, tapi Fauzi suruh berdiri 5 meter dan pakai ketapel begini itu. Ayo mangap mulutnya, mangap itu. Lalu diketapel itu. Ini juga bukan baksonya yang ditolak, tapi caranya. Itu dia. Jadi apa sebenarnya? Ini pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Fathul Ghaib itu ya. Pak Nafis ngasih buku ini, aplikasinya tapi ke saya luar biasa itu. Beberapa saya bisa buka, beberapa saya tidak bisa. Kadang teknologi tidak bisa membantu Anda, maka harus kembali ke cara-cara primitif ini. Kenapa? Karena anak didik satu, bagaimanapun ya anak hormat ke bapak itu. Meskipun bapaknya bejat, sudah ngaku Tuhan. Innahu togho. Apa togho itu? Apa? Mujawazatul had, melampaui batas. Togho itu. Maknanya togho ini mujawazatul had, jawazul had, melampaui batas. Yang kedua, apa pemimpin ini? Maaf, bukan pemimpin kalau ini ya, lebih cocoknya penguasa. Biasanya otoriter, kasar, semena-mena. Maka tidak bisa kita dekati dengan pernyataan-pernyataan yang kasar juga. Banyak juga di Quran ya, ada qauluz zur ya, qaulul apa? Qaulan azima. Qauluz zur ini, kalau qauluz zur ini ada di surat Al-Hajj. Al-Hajj ini surat yang ke-22 ayat 30. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur, perkataan dusta. Ini sudah jelas kalau inilah bukan teknik komunikasi ya. Kita hanya bahas sampai 6 saja kemarin. Jadi kemarin Pak Nafis katakan ada 8 ya kemarin ya. Mungkin ada satu lagi qaulaz zur itu. Atau 8 atau 9 kemarin yang dikatakan. Iya, dengan qaulaz zur itu ya.
Qaul az-zur ini bisa Anda catat ada di surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi wa hillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaul az-zur. Perkataan yang dusta. Itu qaul az-zur itu. Baik. Saya sebutkan satu lagi ya untuk menambah referensi Anda ya. Ada seorang ilmuwan namanya, mungkin di kelasnya Harry, di kelas psikologi pernah saya sampaikan, Carl Wallace. Namanya kok agak aneh-aneh begitu ya, saya enggak tahu juga. Ini kalau kita ganti nama yang gampang saja. Ini etiket atau etika dalam berkomunikasi itu ada 4 prinsip. Pertama adalah, menurut ini ada 4 prinsip. Pertama adalah fairness. Fairness ini artinya fair. Anda harus fair dong. Atau apa fair itu? Kejujuran. Nah, orang banyak menantikan sampai ada lagunya. Sampai sekarang menanti terus. Menanti kejujur. Pokoknya sampai sekarang, sampai kiamat lah menanti terus itu. Kejujuran sangat penting itu. Yang kedua adalah informasi accuracy. Apa accuracy ini? Akurasi. Masa itu diartikan ya sudah akurat itu saja. Kemudian ada bertanggung jawab. Ya, ada free and responsible, bebas dan bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah kritik konstruktif. Ini 1, 2, 3, yang keempat adalah kritik konstruktif. Yang ini bebas dan bertanggung jawab. Itu prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Makanya penting kalau ada berita hoax, berita bohong, kita harus cross check dulu. Inja'akum fasikun, bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu, bagaimana? Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Itu loh yang kemarin itu prinsip kejujuran untuk kita. Nah, informasinya akurat, bertanggung jawab dan sebagainya itu. Ya maksudnya tidak memihak lah itu, adil. Nah, sebagai catatan penutup, komunikasi ini akan berhasil hanya kalau kita tahu siapa orang yang kita ajak berkomunikasi. Dari situ kita bisa menempatkan diri. Kita bicara kepada siapa, dalam konteks apa. Karena sender, pengirim pesan, komunikator kepada komunikan itu pesannya apa itu sampai karena begini, idealnya ya, misalnya kenapa rakyat ini dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat atau presiden atau para menteri seringkali berseberangan, tidak gaduh itu loh, tidak ketemu. Kenapa? Nah, ini ada jalan tengahnya. Rakyat ini tidak terlalu tinggi harapannya. Harapannya yang terlalu tinggi harus diturunkan gridnya. Nah, ini posisi rakyat di sini ya. Ini kita hapus enggak apa-apa. Ini rakyat. Ini pemerintah. Bagaimana supaya rakyat dan pemerintah ini ketemu? Bagaimana caranya? Rakyat ini harapannya diturunkan, jangan terlalu tinggi. Jalanan di depan rumah Anda berlubang, Jokowi disalahkan misalnya. Ya tambal sendiri, depan rumahnya kok. Ini WC saya kok begini terus ini. Kok hujan rumah saya bocor ini. 2019 ganti Pepsodent misalnya. Dan kalender. Nah, rakyat ini tidak terlalu tinggi harapan, diturunkan gridnya. Sementara itu pemerintah menaikkan pelayanannya. Harapan kita jangan terlalu tinggi, kita turunkan sedikit. Sementara itu pemerintah itu meningkatkan pelayanannya. Baru ketemu nanti itu. Ya, paham ya? Itu kita ganti sekarang. Misalnya Anda guru,
Anda punya murid, Anda kepala rumah tangga, dikritik terus sama anaknya, karena mana Kak Seto? Oh iya, Anda dikritik terus oleh murid-murid Anda, oleh anggota-anggota Anda kalau Anda ketua gerombolan-gerombolan lah itu. Nah, dikritik terus. Ya Anda tingkatkan pelayanan. Si rakyat ini harus menurunkan harapan-harapannya, baru ketemu. Saya kira demikian ya. Oh ya, ada satu lagi yang tidak kalah penting. Tadi kita sudah singgung komunikasi ini, kata kuncinya ada di bina hubungan saling percaya. Kita tidak bisa percaya orang lain sebelum kita percaya diri sendiri. Kita tidak pernah ketemu Allah ini, kok bisa kita percaya? Tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak hidup sezaman, kok bisa kita percaya? Sebenarnya yang kita mau itu apa sih? Setiap orang ini menghasrati kebenaran. Sudah didesain kita menghasrati kepada kebenaran. By nature, secara natural kita ini sudah senang pada pengetahuan. Setiap orang ingin pinter. Dari ilmu itu kita sampai pada kebenaran. Dan kebenaran yang paling tinggi ya Tuhan itu sendiri. Tetapi cara jadi komunikasi ini, kita dari kemarin itu berbicara filsafat komunikasi ini, teknik-teknik, metode-metode cara untuk kita sampai kepada itu. Supaya pesannya sampai. Makanya tidak bisa kita menyelingkuhi konsepsi metodologi atau aturan-aturan main yang sudah ada. Saya kira demikian, semoga kita dijadikan oleh Allah bisa menerapkan ini dengan barokahnya Quran, Ramadan. Semoga hidup kalian dicahayai oleh Quran. Semoga barokahnya Ramadan ini kita menjadi generasi yang Qurani. Dan ini jimat ya. Ini jimat, azimat ini untuk Anda berkomunikasi dengan siapapun. Anda lihat konteksnya itu. Dan kaulan-kaulan tadi itu. Ada banyak tapi kita bahas 6 ini saja saya kira sudah mewakili untuk kita pakai dalam kehidupan. Ujiannya adalah, ini sebagian mau pulang nanti Idul Fitri. Nah, ujiannya adalah Anda berkomunikasi, bergaul dengan masyarakat nanti. Anda bisa diuji, apakah Anda luhurian atau tidak. Apakah Anda santri atau tidak. Apakah Anda pribadi yang pernah belajar Quran atau tidak. Ujiannya setelah pulang itu. Mungkin demikian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Allahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa lafu minkum.